Salam bola. Tribuners, kita kembali dalam program Omong Kosong Bola. Omong kosong yang tidak benar-benar kosong karena bola itu bundar. Kita kembali berbincang tentang FIFA, Federasi Sepak Bola Internasional. Tribuners, hanya dalam waktu 5 hari FIFA benar-benar menunjukkan kemurkaannya, ya. Setelah dia murka terhadap Indonesia, yang akhirnya diikuti oleh sikap FIFA yang sangat tegas, yaitu mencopot Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023. 5 hari kemudian, keputusan yang sama FIFA jatuhkan kepada Peru. Jadi, yang gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia kejuaraan sepak bola kelompok umur ternyata hanya Indonesia. Setelah Indonesia, berikutnya adalah Peru. Peru itu ditetapkan FIFA menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 yang akan berlangsung pada tanggal 10 November sampai dengan 2 Desember 2023. Jadi pada tanggal 29 Maret, FIFA mencopot Indonesia. Berselang 5 hari, yaitu tanggal 3 April tahun 2023, FIFA mencopot Peru sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Ini benar-benar keputusan yang tidak biasa dilakukan oleh FIFA. Baru di tahun 2023 ini, Tribuners, dalam rentang waktu yang sangat pendek, FIFA mengambil sikap tegas terhadap kedua negara ini. Tentang Indonesia, saya kira Anda semua sudah tahu mengapa FIFA mencopot Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Memang dalam surat resmi FIFA, dia hanya mengatakan bahwa berdasarkan situasi terkini. Dan situasi terkini di Indonesia, saya kira Anda semua tahu, Anda semua menyimak dengan baik, mengikuti perkembangan, yaitu pertama, adanya penolakan ya dari berbagai pihak, termasuk Gubernur Bali dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, terhadap penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Indonesia. Selain itu juga berkembang kemungkinan karena faktor-faktor lain. Sebut misalnya dalam surat FIFA itu juga menyebut tentang tragedi Kanjuruhan pada bulan Oktober tahun 2022. Tapi FIFA tidak secara implisit menyatakan apa alasan dia sehingga dia mencopot Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia. Tetapi rupanya itu sudah menjadi pengetahuan umum, ya, Tribuners. Kemudian Peru sendiri itu tidak sama dengan Indonesia. Jadi FIFA akhirnya mencopot Peru sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 karena negara di Amerika Selatan itu secara terbuka, secara jujur mengakui tidak sanggup memenuhi tenggat waktu yang diberikan FIFA untuk membangun infrastruktur. Tentu infrastruktur yang paling utama adalah stadion atau venue tempat penyelenggaraan Piala Dunia U17 mulai 10 November sampai 2 Desember 2023 yang akan datang. Jadi Peru, pemerintahan Peru, Federasi Sepak Bola Peru dalam diskusi intens dengan FIFA secara terbuka mengatakan bahwa mereka tidak sanggup memenuhi batas waktu yang diberikan FIFA. Karena itu memang FIFA pun tidak mau mempertaruhkan itu ya. Dia harus segera mengambil keputusan untuk memindahkan tuan rumah ini ke negara lain. Nah, mengapa Peru tidak sanggup memenuhi apa yang diharapkan FIFA? Peru sendiri pada awal Maret ini mengalami bencana alam ya di sana, banjir luar biasa, hujan deras, banjir, topan Yaku, sehingga itu sangat mempengaruhi negara itu mempersiapkan berbagai infrastruktur untuk Piala Dunia U17. Jadi berbeda memang alasannya dengan Indonesia. Kalau Indonesia bukan faktor bencana, Peru itu karena faktor bencana. Dan karena itulah FIFA pun kemudian mengambil keputusan tegas. Mereka terpaksa mencopot itu dan mengatakan bahwa dalam waktu dekat akan memindahkan tuan rumah ke negara yang lain. Untuk
Piala Dunia U20 sudah ramai diberitakan bahwa Argentina yang akan menggantikan Indonesia sebagai tuan rumah. Sedangkan siapa negara yang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 itu belum diumumkan. Karena yang Anda tahu ini barusan belum 24 jam yang lalu FIFA mencopot Peru sebagai tuan rumah. Jadi itu kondisi yang berbeda. Tetapi di sini ada perbedaan, Tribuners. Kalau Indonesia, FIFA sudah secara tegas mengatakan ada potensi sanksi untuk Indonesia. Jadi kita karena tidak menjadi tuan rumah ada potensi sanksi. Dan seluruh masyarakat Indonesia, terutama komunitas sepak bola nasional, mengharapkan mudah-mudahan FIFA tidak memberi sanksi yang terberat, yaitu ban terhadap Indonesia. Kalau sampai itu terjadi, maka bisa dikatakan kiamat kecil untuk sepak bola nasional. Nah, berbeda lagi dengan Peru. Peru karena faktor alam, faktor bencana alam, FIFA tidak mengatakan akan adanya sanksi. FIFA justru secara terbuka mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Peru, kepada Federasi Sepak Bolanya, setelah ini mereka setelah berusaha untuk memenuhi tenggat waktu yang diberikan FIFA, tapi karena faktor alam hal itu tidak mampu dipenuhi. Jadi FIFA justru berterima kasih kepada Peru. Memang sama-sama dicopot sebagai tuan rumah, tetapi alasan dan sanksi sikap FIFA berbeda terhadap Peru dan Indonesia. Kemudian Tribuners, menjadi pertanyaan besar juga adalah setelah Indonesia, terutama setelah Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia, adalah bagaimana nasib pelatih timnas asal Korea Selatan, Shin Tae-yong. Kabar juga yang luar biasa adalah Shin Tae-yong memutuskan untuk bertahan di Indonesia. Jadi Shin Tae-yong sungguh seorang pelatih yang profesional ya, Tribuners. Dia mengatakan bahwa dia akan bekerja sampai dengan masa kontraknya berakhir. Kontrak Shin Tae-yong itu akan berakhir pada bulan Desember 2023. Kita belum tahu apakah pengurus PSSI yang baru di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir akan memperpanjang kontrak Shin Tae-yong atau hanya sampai di bulan Desember. Tapi ada satu yang luar biasa. Shin Tae-yong memang dia sempat sedih ya setelah mendengar Indonesia gagal menjadi tuan rumah. Dia pernah diberitakan Tribun Lombok juga bahwa dia sempat mengurung diri di kamar hotel ya waktu mendengar berita itu. Dia tidak tahan melihat kesedihan anak-anak asuhannya, Hoki Calaka dan teman-teman. Tapi kemudian dia segera setelah itu sebagai pelatih profesional dia kembali bersikap tegar dan dia katakan bahwa fokusnya sekarang adalah mengasuh tim nasional senior. Karena tugasnya di tim U20 sudah selesai, tim U20 Indonesia pun sudah dibubarkan Tribuners pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 yang lalu. Jadi Shin Tae-yong katakan bahwa saya fokus di timnas senior dan saya punya tekad kalau bisa meloloskan tim nasional Indonesia ke Piala Dunia 2026. Jadi ini satu sikap ya, satu komitmen, satu tekad yang luar biasa tentu yang menggembirakan lah untuk Indonesia bahwa sebagai pelatih profesional Shin Tae-yong tetap akan bekerja maksimal sekuat kemampuan dia, kecakapan dia, pengetahuan, keterampilan dia untuk yang terbaik untuk tim nasional. Jadi kita komunitas sepak bola nasional mesti bersyukur ya bahwa kita memiliki seorang pelatih yang punya komitmen, ya, punya semangat, tetap memberikan terbaik untuk tim Garuda. Demikian Tribuners, bincang bola pada edisi kali ini. Jangan lupa ya, ikuti terus perkembangan sepak bola, Piala Dunia U20, Piala Dunia U17, dan berbagai informasi tentang sepak bola di tribunlombok.com. Salam bola.